wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini masih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah. Baik, kalau gitu langsung saja kita ke sesi yang pertama. Di sini Universitas Muslim Nusantara, Al-Aswiyah. kami izinkan kami untuk perkenalkan diri, Bu. Kami mahasiswi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Aswiyah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, semester 2, Bu. Nama saya Nazli Keisha Mahdia dan Saya Murmayana Tulusna. Saya Rifanzalna Febian, panggilannya Febi, Bu. Saya Syakira Canita Ginting, panggil Lara. Saya Ibrahimda, dipanggil Istri. Saya Nur Fajrina. Itu yang di luar siapa? Perkenalkan saya Artawadi. Pertama, pembukuan sederhana. Jadi pembukuan sederhana itu adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi dalam bisnis secara teratur. Tujuannya itu untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dan menyusun laporan keuangan. Tujuannya itu, Bu, untuk kita itu lebih mudah dalam mencatat aset-aset kita, mencatat juga laba rugi kita, pemasukan kita. Ya, jadi kalau ibu beli cabai dicatat. Ciri-ciri pembukuannya itu yang pertama mudah dipraktikkan. Jadi tinggal ambil buku, pulpen, catat, ya kan, Bu, mudah. Adapun manfaat pembukuan sederhana, Bu, yaitu mengukur kemampuan finansial, yaitu ibu-ibu pembukuan sederhana itu seperti catatan harian kita tentang uang. Dengan mencatat semuanya, pemasukan dan pengeluaran, kita bisa tahu seberapa banyak uang yang kita punya. Jadi kita bisa lebih paham keadaan finansial kita. Yang kedua, mengetahui pemasukan ketika kita tahu berapa banyak uang yang masuk. Kita bisa lebih mudah merencanakan kebutuhan sehari-hari. Misalnya, kita bisa tahu berapa uang yang bisa kita gunakan untuk belanja, membayar tagihan, atau kebutuhan lainnya. Ini penting agar kita tidak kehabisan uang di tengah bulan. Yang ketiga, mengontrol dan mengevaluasi pengeluaran. Dengan mencatat pengeluaran, kita bisa melihat di mana uang kita pergi. Misalnya, jika kita sering membeli sesuatu yang tidak terlalu penting, kita bisa mengurangi belanja itu. Jadi, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan uang. Dan dari pembukuan sederhana, itu nanti di tabel itu ada tentang pendapatan misalnya gaji. Terus yang kedua itu nanti ada tentang pengeluaran kayak tentang biaya sekolah, biaya rumah sakit atau sebagainya, belanja. Yang ketiga itu saldo. Saldo itu jumlah uang. Saldo selisih antara total pendapatan dan total pengeluaran. Ini adalah contoh dari tabelnya. Ini adalah contoh tabel yang lebih detailnya. Itu ada tentang gaji bulanan, tabungan, dana darurat, makanan, bayar kosan. Baru selanjutnya juga ada contoh tabel yang lebih simpel. Yang mencatatnya seperti pengeluaran per minggunya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Ini Bu, mungkin Ibu pasti lebih tahu tentang keuangan rumah tangga gitu. Selanjutnya itu tentang kita sharing. Di sini ada nggak Ibu yang
UMKM gitu, usaha yang dagang gitu, jualan. Usaha pribadi Bu. Bantu gede atau kayak punya kosan gitu. Kan kosan. Nggak tempatnya ternyata lagi. Itu biasanya nggak disadar, tapi kira-kira ada sebagian gitu. Kadang yang mau sharing gitu Bu. Pegang 300 bang. Taruh bawang putih. Ibu, perkenalkan saya Sakila Cemekita Giring atau Desa Negara. Di sini saya berdiri untuk membuat kegiatan ice breaking atau pemecahan beku biar lebih cair suasananya, menghilangkan bosan dan jenuh juga kan. Karena capek melihat materi membosankan memang bukan ya. Jadi di sini ibu mau yang duduk atau yang berdiri? Duduk aja ya, karena nanti capek kalau berdiri nanti. Jadi cluenya di sini adalah botak, kita memegang kepala, batu, kita megang mulut, batik, kita pegang pinggang. Jadi ibu-ibu, ya botak, batuk, batik. Jadi ibu membuat apa yang saya bilang, jangan nengok apa yang saya buat. Saya bilang batik, cuman megang mulut, gitu cluenya. Megang pinggang atau baju gitu ya Bu. Batuk, botak, megang kepala. Izin Bu kita simulasi dulu. Yuk, kita mulai dulu Bu simulasi tesnya. 1, 2, 3 botak, batu, batik. Batik, batik, batu, batu. Kan saya bilang apa yang saya bilang, jangan tengok apa yang saya buat tuh. Lebih relax ya, melatih kefokusan tapi santai juga. Yuk kita coba lagi Bu biar lebih enak gitu. Batik, batik, batu, batik, botak, batik, botak. Oh, udah mulai panik semuanya, udah banyak yang bisa. Ya, sekali lagi ya Bu penutupan biar batu, botak, batu, batik, botak, 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 batik, batuk, batuk, batik, batuk, batik, batuk, batik. Mana Bu? Udah ada batik, botak. Dua, tiga. Batik, botak, batu, batik, batik, botak, botak, batik, batik, batu, botak, botak, batik, botak, batik, botak, batik, batu. Botak, 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 batik, batuk, botak, batik, batuk, 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 batik. Sekian dari kami Bu. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Botak.